Mbak Dewi, silakan acara berikut. Baik, Mbak Riri, Mas Agus Rego, dan Bapak Ibu sekalian yang tadi kita sudah dengarkan gitu ya, kupas tuntas puisinya Mas Rego. Terutama juga saya terlebih dahulu menyapa Pak Mahendra dari Badan Penerbit Perpustakaan Digital yang masih membersamai kita semua di sini. Tetap memantau gitu ya Pak ya di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih untuk waktunya Mbak Mahendra, kemudian juga Ibu Ervi dari LAN. Ya, terima kasih Bapak waktunya. Kemudian Bu Ervi juga di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan membersamai kami gitu ya, Ibu dan Bapak. Oke, baik. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu juga nanti memantau siapa para juaranya, kan seperti itu ya. Baik, acara selanjutnya tentunya adalah yang kita nanti-nantikan gitu ya, pengumuman 10 terbaik dari puisi yang disajikan. Ya, kami atau saya persilakan kepada Ibu Emi untuk membacakan pengumuman 10 terbaik. Silakan Ibu Emi. Terima kasih Mbak Dewi ya. Ibu dan Bapak, mohon izin saya diberi amanah untuk membacakan 10 puisi terbaik. Sebetulnya mulai dari tanggal 22 Oktober kemarin ketika saya pribadi menyaksikan seluruh rangkaian parade puisi Nusantara. Ini semuanya bagus-bagus dan luar biasa karena bagaimanapun peserta adalah para atau profesional yang memiliki jabatan fungsional, tidak ada hubungannya sebetulnya dengan puisi, tetapi ternyata mampu ya mengekspresikan diri baik untuk menulis puisinya sendiri dan membacakannya ataupun membacakan puisi orang lain. Ibu dan Bapak yang saya hormati, namun ya sesuai dengan hasil yang diberikan oleh para juri, tentunya saya harus membacakan 10 yang terbaik dari yang baik-baik ya semuanya. Sehingga kami akan membacakan 10 yang terbesar, tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke Mbak Riri, ini setiap kali pembacaan pemenang, apakah kemudian diputarkan puisinya atau seperti apa? Saya sampaikan nomor 10 terbaiknya dulu ya Mbak, nanti Mbak dipanggil ya. Oke, baik. Berarti saya hanya membacakan kemudian langsung ya ke yang bersangkutan tanpa untuk menunjukkan puisinya yang dibacakan saat itu ya. Ya, baik. Saya sampaikan bumpernya ya biar penasaran ini Bapak Ibu siapa yang mau dibacakan oleh Mbak Emi. Ya.
Oke, baik. Silakan Mbak Emi untuk memanggil dan nanti di pin bila memungkinkan yang bersangkutan hadir. Baik, makasih Mbak Riri. Demikian ya, Ibu dan Bapak, nama-nama pemenang di 10 besar kami dari DPKAPI Kemdikbudristek mengucapkan selamat ya, semoga tetap bersemangat untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk puisi-puisi ke depannya. Baik, kita akan panggil dari urutan yang nomor 10 dari provinsi di sebelah timur Indonesia ya, Ibu Maria Kristina Tenlima. Ibu, selamat Bu Maria atas puisinya. Terima kasih Bu. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9, nah ini kebetulan dari provinsi yang lebih dekat ke DKI, Ibu Nurhayati, Bu Siti Nurhayati dari Balai Guru Besar Guru Penggerak Banten, Serang. Selamat Ibu Nurhayati. Ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, Ibu Maria Terima kasih dari Bu Emi. Ya. Ibu Maria berasal dari BPSDM Provinsi Maluku ya, Bu ya? Betul, Bu. Oke. Baik, yang untuk urutan ke-8, ya ini dari ibu kota ya, tadi Ibu dan Bapak sudah melihat ya siapa namanya. Ibu Ruli Asruliani Asri dari Pusbangkom Teknis dan Sosial Kultural ASN, Lembaga Administrasi Negara. Saya lihat tadi sudah hadir Ibu Ruli. Ya, terima kasih Bu. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. Kembali ke daerah Banten, Bapak Hari Wibowo dari Balai Guru Penggerak Banten. Selamat ya Mas Hari ya. Makasih banyak. Ya. Nah, kita ke daerah timur lagi ya, ke daerah timur utara. Beliau dari Distrik Kora Timur Utara, Bapak Yohanes Ahad. Ya, siap. Ya, siap. Ada ya, Mbak Riri ya, Pak Yohanes tadi sepertinya Mbak Ada, Riri. Pak Yohanes Ada. ada. Ada, siap, Pak. Mungkin Siap, Ibu. Baik, untuk peringkat 5 diraih oleh Bapak Sutarji Kolzumbahri, Ibu Anissa Ulfalufia yang membacakan karya puisi Sutarji Kolzumbahri dengan judul Tanah Air Mata dari SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Terima kasih Bu. Ya, selamat ya Ibu ya. Ya. Kemudian di peringkat keempat dengan puisi Adakah Kamu di Hati Ibu. Tadi terus terang saya ketika mendengar ini juga sebagai seorang ibu tentu ya kebawa emosi juga sebetulnya. Ibu Jamila Listiowati ya. Dari Pusdiklat Keuangan Umum BPPK Kementerian Keuangan DKI Jakarta. Selamat ya Ibu. Terima kasih Bu. Nah, kemudian untuk peringkat 3, puisi dengan Kemarau Bangsa yang dibawakan oleh Ibu Masna Fitri, merupakan karyanya sendiri dari SMA Negeri Seri Bukit Gayo Lues, Aceh. Ya, baik. Terima kasih Selamat, Ibu. Ibu. Terima kasih. Kemudian di peringkat kedua, puisi yang berjudul Di Penayong Suatu Malam. Nah, ini tadi barusan Ibu Meita ya, banyak bertanya. Terima kasih Bu Emi. Purnawasari Agustin, karya beliau sendiri. Beliau dari BPKP Jawa Timur, Malang. Selamat Ibu. Dan peringkat utama atau peringkat pertama, Lebaran di Surwaku oleh Bapak Arifin T. Badu dengan karya puisinya beliau sendiri dari SMP YPS Singkole, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ya, Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir dan sudah dipin oleh Mbak Riri. Ini Mbak Riri selanjutnya pemenang akan menampilkan ya karya puisinya atau memang harus membaca di momen ini ya.
Baik. Untuk 10 pemenang ini, Mbak Emi akan mendapatkan hadiah buku dari Badan Penerbit Buku Digital DP API. Begitu ya Pak Wid ya? Dan untuk penyerahan buku ini akan diberikan secara simbolis nantinya ya Pak Wid ya, oleh Pak Mahendra. Pak Wid? Ya. Oke, baik. Namun sebelum ke acara penyerahan, sebagai peraih juara pertama, peraih terbaik pertama, Pak Arifin T. Badu, mohon berkenan untuk membacakan salah satu karya puisinya secara langsung. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf Bu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Oh jelas Pak Arifin. Ya, terima kasih. Baik, saya ucapkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu, pada Pak Widya Moko yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga ada ruang bagi kami untuk menyampaikan kegelisahan kami melalui puisi dan akhirnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Saya bersyukur bisa diberi kesempatan ini. Saya akan membacakan satu puisi yang ini puisi tidak saya kirimkan, tapi puisi ini juga saya arsipkan dan tidak saya bukukan karena belum ada buku puisi saya yang dibukukan. Di makam Punggawa Taba, karya Arifin T. Badu. Kau sambut aku dengan rasa sakit di kepala. Itu mantra cucuk pari, katamu. Mantra paling nyeri, paling ngeri, pusaka penjaga negeri. Kau tumis angin selatan dengan bumbu 2 siung gelombang. Ini untuk mengganjal kerakusan, kata. Sejak batu payung masih umbi, laut kita adalah balelo. Kerang paling gurih dari didih laut paling buih. Kau hidangkan kuah bening daun dendam. Ini Malatuba, hidangan paling khas penjinak maut. Sebelum akhirnya perompak bebal itu terkapar di sela pelepah nipah. Kau nyenyak selamanya di antara bongkahan karang mati berpasir kelabu. Rumah paling sepi, tanpa bunga apalagi aroma dupa peziarah, tanpa kidung bajau apalagi lentik daling. Namun dari arah kibaran bendera kuning di atas rumahmu, kau bisa menebak anak-anakmu sedang mengunyah musim macam apa. Kau, batu yang melahirkan payung-payung. Kau, kuah Malatuba, pindang beracun yang membesarkan Maratua. Maratua 2017. Terima kasih. Aduh, keren banget Ipin. Terima kasih. Keren, benar keren. Ini puisinya, wow. Keren Pak ini Arifin, Ipin. boleh diminta puisinya untuk nanti biar dibacakan sama anak-anak Rumah Ilalang. Bisa Pastinya boleh. Kekasan daerah timur Indonesia ya Mas Rego ya. Ya. Kekasan Indonesia Timur. Baik, saya kembalikan ke Mbak Dewi acara berikutnya. Baik, Mbak Riri, sampai merinding
merinding saya dengar Pak Arifin yang selaku juara pertama ya membacakan puisinya. Berarti feel-nya udah dapet ya, Mas Rego ya saya. Baik, terima kasih. Jadi acara selanjutnya sebelum nanti kita memberikan apresiasi kepada para pemenang, sesi selanjutnya yaitu saatnya Ketua DPK APWI, Kemdikbudristek untuk memberikan pengantar apresiasi karya puisi. Silakan, Mas Widi. Ya, baik. Cek suara. Jelas? Ya, cukup jelas. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Ibu Ervi Mutmainah MA. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana, yang barangkali masih ada kendala jaringan atau ada kegiatan lain tadi Japri. Yang saya hormati Ketua Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital BPPD APWI, anggota IKAPI, Bapak Dr. Sri Mahendra Satria Wirawan. Terima kasih ya Bang, sudah hadir sejak dari pagi tadi. Yang saya hormati pegiat sastra dan penulis skrip drama dari Rumah Ilalang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang benar-benar keren dan beken, Mas Agus Rego Subagio. Yang saya hormati Ibu Bapak dan para sahabat pecinta dan pegiat puisi dari berbagai kalangan di Nusantara, baik yang berasal dari kementerian dan lembaga maupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota di tanah air, baik dari wilayah timur Indonesia, tengah maupun barat di ujung Indonesia. MC Ibu Dr. Dewi Setiawati, komentator Ibu Riri Ratnasari MPD, Sekretaris Ibu Emi Widyarti MPD, para panitia serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Komisariat DPK, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 94 tahun yang lalu, tepatnya pada rapat yang pertama, hari Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katolik ke Jongenlingenbon, Lapangan Banteng, Batavia, yang saat ini menjadi Jakarta. Dalam sambutannya, Sugondo berharap sebuah kongres yang dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Yamin, ada 5 faktor yang kemudian bisa memperkuat persatuan Indonesia, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada hari Ahad, tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop yang membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara yakni Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro sependapat bahwa anak-anak bangsa harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis,
pada sesi berikutnya, Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramlan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Lagu Indonesia karya W.R. Supratman pertama kalinya diperdengarkan sebelum Kongres secara resmi ditutup. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah dan gembira oleh peserta Kongres. Dan Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres. Oleh para pemuda yang hadir saat itu, rumusan ditulis dengan ejaan Van Ophuijsen dan diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar tersebut merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda tersebut merupakan keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia yang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan kemudian menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia yang disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat berbagai perkumpulan. Ibu dan Bapak para pegiat dan pecinta puisi, bulan Oktober bulan bersejarah. Ia menjadi tonggak kemerdekaan bangsa. Nasionalisme dan kebangsaan digoreskan. Tanah air Nusantara dipersatukan melalui satu bahasa, bahasa Indonesia. Ia sebagai lingua franca yang mempersatukan keragaman bahasa daerah dan bahasa serta budaya bangsa. Spirit untuk menggunakan bahasa Indonesia menjadikannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang digunakan dalam situasi formal kenegaraan dan termasuk dalam pembelajaran di sekolah. Ibu dan Bapak para pegiat dan pecinta puisi, keanekaragaman bahasa ibu atau mother tongue di Nusantara merupakan potret dan identitas suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang terbentang luas dari timur di Papua hingga barat di Aceh, dari selatan di Pulau Rote hingga utara di Miangas. Ada sekitar 718 bahasa ibu di Nusantara ini. Terbesar kedua di dunia setelah di Papua Nugini, yang secara alamiah lahir dan menjadi alat komunikasi di lingkungan dan daerah masing-masing. Di Kabupaten Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur, kabupaten yang pernah saya kunjungi, merupakan kabupaten terbesar tentang bahasa ibu yang dimilikinya. Antar kelurahan atau desa memiliki bahasa ibunya tersendiri. Namun, apa yang kemudian mempersatukan dan menjadikan kerukunan hidup warganya tidak lain adalah bahasa Indonesia. Itu potret kecil yang ada di sana. Demikian pula bahasa Indonesia di Nusantara ini.
Persatuan dan kerukunan terus terjaga oleh para warganya dengan tetap dengan keanekaragaman bahasa ibunya masing-masing. Sebagai masyarakat yang plurilingual, menjunjung bahasa Indonesia menjadi panggilan dari setiap diri warganya. Mempertahankan nilai-nilai moral adiluhung bangsa menjadi sebuah keniscayaan. Ibu dan Bapak, para pegiat dan pecinta puisi, menjunjung budaya nasional dan budaya Nusantara dapat diungkapkan tentunya dengan beragam cara. Salah satunya melalui pantun, petuah, nasihat, pitutur, sabda, baik yang dituturkan secara lisan maupun yang diajarkan melalui lontar-lontar dan manuskrip dari para tokoh adat yang sampai saat ini masih dapat dipelajari. Senandung kidung pun bagian dari cara mengungkapkan ajaran moral yang memiliki nilai adiluhung. Syair, puisi, sajak, pantun dengan rimanya menjadikan seni yang dapat dicerna oleh rasa. Itu sebabnya ungkapan rasa melalui puisi menjadi seni berkomunikasi tersendiri. Gaya bahasa, intonasi, diksi, dan bait menjadi ciri tersendiri dari seseorang kepada siapa ditujukan, tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Metafora, eufemisme, hiperbola, personifikasi merupakan beberapa contoh gaya bahasa yang sering digunakan. Kritik sosial, amora, religi, alam, dan lain sebagainya merupakan genre yang dipilihnya. Sebagai seni, puisi lahir dari rangkaian kata dalam bahasa yang syarat dengan makna. Ibu dan Bapak para pegiat dan pecinta puisi, hari ini Senin 31 Oktober 2022, Dewan Pimpinan Komisariat DPK Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangkaian peringatan Hari Widya Iswara Nasional ke-22, Hari Ulang Tahun kedua Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, dan Hari Sumpah Pemuda ke-94, menyelenggarakan acara berupa puncak peringatan Bulan Bahasa tahun 2022. Kegiatan ini tentu merupakan mandat dari Konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APBI yang dituangkan melalui garis-garis besar program kerja perubahan yang tentu sejalan dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, khususnya kompetensi sosial kultural berupa kompetensi perekat bangsa, dan sebagaimana pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, khususnya kompetensi perekat bangsa. Sebagai bagian pengembangan kompetensi perekat bangsa dalam kompetensi sosial kultural, Dewan Pimpinan Komisariat APBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengundang para widyaswara di berbagai kementerian dan lembaga, para widyaswara di pemerintah provinsi, para widyaswara purna tugas yang memiliki kepedulian terhadap profesi widyaswara. Terima kasih kepada Pak Suwandi yang sudah purna tugas tetapi memiliki satu komitmen yang sangat tinggi. Terima kasih Bang. Para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang menjadi sasaran pelatihan oleh widyaswara untuk terus secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan Parade Puisi Nusantara. Parade Puisi Nusantara ini diselenggarakan pada Sabtu 22 Oktober 2022 yang lalu dan dilanjutkan hari ini pada puncak peringatannya
dan terdapat 34 karya puisi yang dibacakan oleh 31 pecinta dan pegiat puisi. Dan karya-karya yang dibacakan ini sangat beragam. Dari Aceh hingga Indonesia Timur, dari utara Indonesia sampai selatan. Hari ini saya mengenakan selendang khas Gayo, ini salah satu provinsi yang terbanyak saya kunjungi, sebanyak 30. Pada tanggal 22 Oktober, saya mengenakan selendang dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Kabupaten Saburai Jua, kabupaten kedua terselatan di Indonesia. Ibu dan Bapak, para pegiat dan pecinta puisi, dari banyaknya penampil puisi tersebut, kemudian dicermati secara seksama oleh tim juri untuk memperoleh 10 penampil terbaik. Tentu dari semua yang terbaik. 10 yang terbaik ini kemudian berhak memperoleh hadiah buku-buku terbitan Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital APWI anggota IKP. Terima kasih Pak Mahendra sudah berkenan untuk memfasilitasi ini. Kepada 3 peraih terbaik berhak memperoleh uang penghargaan dan pembinaan dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Dan kepada semua peserta, sertifikat keikutsertaan akan diberikan. Seluruh karya peserta juga akan dibukukan dalam bentuk antologi puisi Nusantara yang nantinya akan diterbitkan oleh Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital BPPD APWI anggota APWI. Ibu dan Bapak, para pegiat dan pecinta puisi, selaku Ketua Dewan Pimpinan Komisariat APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta jajaran pengurus, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak pegiat dan pecinta puisi yang telah berpartisipasi mengirimkan videonya. Apresiasi yang tak terhingga kepada Ibu dan Bapak karena telah menciptakan karya puisinya, bahasa rasa yang diijawantah dalam rangkaian kata, bait yang penuh makna yang kemudian dapat dirasa oleh indera rasa. Puisi adalah sastra, puisi adalah seni. Terima kasih sekali lagi. Kepada Bapak Dr. Sri Mahendra Satria Wirawan, Ketua Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital APWI, saya ucapkan terima kasih yang dalam telah berkenan memberikan donasi berupa sejumlah buku karya Widya Iswara yang diterbitkan oleh Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital APWI anggota IKP. Mohon berkenan kepada Bapak nantinya akan memberikan secara simbolis buku-buku terbitan tersebut kepada 10 peraih terbaik. Atas nama DPP APWI, kepada Bapak Dr. Lalu Hendri Yujana, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP APWI, saya juga ucapkan terima kasih yang tulus telah berkenan memberikan apresiasi berupa uang penghargaan dan pembinaan kepada 3 peraih terbaik. Peraih terbaik 1 sebesar Rp900.000. Peraih terbaik kedua sebesar Rp700.000 dan peraih terbaik 3 sebesar Rp500.000. Kepada 3 peraih terbaik ini pula diberikan piagam penghargaan. Kepada Bapak Dr. Lalu nantinya juga akan secara simbolis menyampaikan apresiasi tersebut. Dan kepada Ibu RV Mutmainah MA, Ibu selaku Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, saya juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya telah berkenan hadir memberikan sambutan dan sekaligus menutup kegiatan ini. Sebagai instansi pembina, Lembaga Administrasi Negara telah berkontribusi secara nyata melalui berbagai upaya pengembangan kompetensi ASN
di berbagai kementerian dan lembaga, di pusat dan di daerah. Mohon kepada Ibu nantinya untuk berkenan memberikan epilog dan sekaligus menutup kegiatan puncak peringatan Bulan Bahasa tahun 2022. Apresiasi yang tulus kepada Mas Agus Rego Subagio, pegiat sastra dari Rumah Ilalang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang berkenan menjadi juri, membacakan karyanya dan mengupas tuntas karya tersebut. Menjadi pelajaran tentunya yang sangat berharga bagi para pecinta dan pegiat puisi dan sastra pada umumnya. Kepada Ibu dan Bapak semua yang telah menjadi komunitas sastra, yang dengan cara inilah kita dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tetap menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan mempererat kohesi bangsa. Terima kasih yang tak terhingga. Sekali lagi kepada Ibu dan Bapak semuanya, para sahabat, pegiat dan pecinta puisi, terima kasih. Saya gunakan dalam beberapa bahasa daerah. Matur nuwun, Trimong Genaseh, berizin, hatur nuhun, kuru sumanga Buddha, dangke, oduolo, obrigado, namfau, mauliate, nerimenihan, sauhagolo, brutam nuwus, kesoon, matur suksma, tiba teing, tampiasi, makapulu sama, tinatauan, syukur dofu-dofu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widiatmoko selaku Ketua DPK APWI Kemdikbudristek. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu penyerahan secara simbolis hadiah buku terbitan Badan Penerbit Perpustakaan Digital APWI kepada 10 terbaik oleh Bapak Dr. Sri Mahendra Satria Wirawan selaku Ketua Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital APWI. Ya, mohon izin Bapak Pak Wirawan untuk memberikan prakata dan pemberian secara simbolis hadiah buku karya para Widya Iswara terbitan BPPD kepada 10 peraih terbaik. Kami silakan Bapak. Bumpernya Burik di setel dulu sebelum Pak Mahendra. Baik, terima kasih Bu Riri. Kami persilakan Pak Mahendra. Baik, terima kasih Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ervi Mutmainah, pembina kami di Lembaga Administrasi Negara. Yang saya hormati juga sahabat saya ini Pak Moko. Ada juga tadi senior saya Pak Suwandi yang kelihatan hadir tadi sudah membacakan puisi terbaiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dalam ajang Parade Puisi Nusantara ya Pak Moko.
yang diselenggarakan dalam rangka Bulan Bahasa tahun 2022. Sebetulnya saya pengen ikut juga Pak Moko, membacakan puisi hasil karya saya. Tapi saya takut menang, Bu. Jadi saya nggak jadi, karena kalau menang nanti hadiahnya dari BPPD APUI jadi jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPK APUI Kemendikbud yang telah menyelenggarakan dan menginisiasi acara parade puisi Nusantara. Jadi saya sebetulnya bukan penggiat puisi, tapi saya coba ikuti dari tadi pagi. Ternyata mendengarkan puisi itu bisa jadi semacam kayak ini ya, kayak detok gitu ya Pak ya. Jadi rupanya ini bisa melunturkan. Kalau di panci itu kalau kita rebus itu kan tiap hari ada kerak putih-putihnya ya Bu ya Pak. Itu bisa sedikit banyak bisa menghilangkan itu, seperti juga kayak HP baru dicas. Nah, itu kira-kira ininya seperti itu. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPK APUI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena telah memberikan kesempatan kepada kami, Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital Asosiasi Profesi Widya Iswara. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin menyapa, saya tadi kelupaan, mohon maaf Pak Ketua MPK, Pak Lalu, apakah sudah hadir? Selamat pagi, Assalamualaikum, mudah-mudahan selalu sehat. Pak Lalu izin Bapak, tadi ya, ada kegiatan mendesak. Oh Lalu gitu. izin. Ya. Baik, saya pikir tadi karena tadi saya lupa menyapa beliau. Jadi merupakan sebuah kebanggaan bagi kami bisa memberikan kontribusi gitu kepada para penggiat puisi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ajang untuk ketemu dengan para penggiat puisi, dan juga tadi tidak lupa saya juga sampaikan salam hangat saya buat Pak manggilnya apa nih? Pak Agus Rego, Mas Agus atau Om Agus nih? Beliau dari Ngawi ya Pak? Kok Ngawi? Nganjuk. Nganjuk, saya dari Ponorogo, 2 jam dari Nganjuk. Jadi kapan-kapan kalau saya ke Ponorogo saya akan mampir ke siap menyambut Nganjuk. Mudah-mudahan nanti saya bisa diajarin gitu bagaimana bikin puisi yang baik. Saya bukan ahli sastra, bukan ahli puisi, tapi rasa-rasanya kalau ditantangin Pak Moko bikin puisi, saya akan lari gitu ya. Terima kasih banyak ini. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pemenang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Moko, kami akan menyiapkan buku-buku terbaik yang diterbitkan oleh Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital Asosiasi Profesi Widya Iswara atau BPPD APUI. Itu adalah buku-buku yang terbaik yang kami punya, yang sudah dipilih oleh reviewer dari Kemendikbud, rupanya dari sekian puluh buku yang sudah kami terbitkan. Di antaranya salah satunya adalah yang bestseller itu yang berjudul Bapakku Anies Rashid Baswedan. Itu dalam 2 minggu saja sudah tembus 4 digit Pak Moko. Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dengan memberikan buku catatan terbaik yang kami miliki. Mudah-mudahan jangan dilihat dari bentuk rupiahnya gitu, mencetaknya paling cuma beberapa ratus ribu, tapi membuatnya itu loh. Tadi yang ibu bilang tadi, catatannya sampai hilang gitu ya, pulpennya nggak ada. Nah, itu sebuah cerita sendiri. Saya itu menyusun antologi bapakku itu, dari yang barang-barang berserakan nggak genah gitu ya, bisa menjadi
sebuah sebuah karya yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa membacanya dan juga bisa menjadikan buku itu sebagai salah satu sarana untuk pengembangan literasi kita semua, khususnya di Widya Iswara. Itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Moko. Dengan senang hati kami akan menerbitkan Bapak Ibu sekalian antologi puisi dari Bapak Ibu sekalian yang sudah disampaikan hari ini. Mudah-mudahan itu juga nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Saya sependapat dengan Pak Rego tadi, kalau kita mau membuat sebuah karya, jangan pikirin laku atau enggak, Bu. Tadi Bu, yang nanya soalnya Bu ini, Bu Bu moderator tadi tanya, ini buku punya nilai jual komersil enggak? Kalau kita mikirin kayak begitu, Bu, enggak jadi bukunya, Bu. Jadi lebih baik nggak usah dipikirin. Kalau memang itu adalah sebuah karya yang berkualitas, karya itu tidak akan pernah membohongi hasilnya. Saya rasa itu saja, tanpa berlama-lama Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan buku-buku yang sudah dipilih oleh para reviewer kepada Pak Moko nanti untuk disampaikan kepada para pemenang Parade Puisi Nusantara pada hari ini. Sekali lagi, dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga dengan buku yang kami sampaikan ini bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan karya yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Ya, acara selanjutnya tentunya kita masuk pada penyerahan secara simbolis penghargaan terbaik dan uang pembinaan kepada terbaik 1 sampai 3 oleh Bapak Lalu tidak hadir ya, Pak Mas Widi ya? Ya, Pak Lalu tidak hadir. Untuk di-setelkan bumpernya. Rik, baik. Baik. Ya, silakan Mbak Riri. Boleh dibantu. Baik, terima kasih Mbak Riri. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan selamat kepada 3 peraih terbaik yang masing-masing tadi sudah disampaikan Mas Widi mendapat piagam penghargaan dan uang pembinaan. Peraih terbaik yang pertama sebesar Rp900.000, kemudian peraih terbaik kedua sebesar Rp700.000 dan peraih terbaik ketiga sebesar Rp500.000. Baik, selamat untuk para peserta terbaik 1, 2, dan 3. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus penutupan kegiatan Puncak Peringatan Bulan Bahasa tahun 2022 oleh Ibu Ervi Mutmainah MA, selaku Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dari Lembaga Administrasi Negara. Baik, silakan Ibu Ervi, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi, Ibu MC ya.
ibunya nih cantik, lembut, baik hati, ramah gitu ya. Ini kalau ketemu orangnya saya udah nyalamin langsung ya. Luar biasa sekali Bu Dewi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang, sudah tengah hari, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kalau di Kemdikbud biasanya ada salam rahayu ya Pak Moko ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, terutama saya akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat ini Ketua DP Komisariat ya DPK API Kemdikbudristek Bapak Dr. Widiatmoko, kemudian dan tentunya juga jajaran pengurus DPK API Kemdikbudristek yang menjadi panitia penyelenggara di dalam acara yang luar biasa ini. Kemudian yang terhormat pula mewakili DPP API Bapak Dr. Sri Mahendra Satria Wirawan, ya, Ketua Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital. Luar biasa ini dukungan penuh dari DPP API, tidak main-main ya Pak Mahendra ya, termasuk komitmen serta support yang diberikan dari DPP API, sangat baik sekali. Kemudian juga pegiat sastra dari Rumah Ilalang dari Kabupaten Nganjuk tadi ya, tetangganya Pak Mahendra ini, Pak Mas ya, kayaknya lebih cocok Mas deh, Mas Agus Rego Subagio. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, saya merasa sangat bersyukur ya, dan tentunya juga kita harus panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara yang sangat baik ini. Saya baru pertama kali ikut ini Pak Moko, dan saya yang jelas ini sangat berkesan banget di hati saya. Ya, acara ini tadi dirangkaikan dengan Hari Widya Iswara Nasional ya, Hari AWN ke-22 dan Hari Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Hari API kedua, dan juga dirangkaikan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tadi ya Pak Moko ya. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini di puncak peringatan Bulan Bahasa tahun 2022, di mana telah kita ikuti Parade Puisi Nusantara ya, mulai hari Sabtu 22 Oktober yang lalu dan berakhir pada hari Senin pada hari ini menjadi puncak peringatannya. Dan tadi saya mendengar juga ada 34 karya puisi yang dibacakan oleh 31 peserta puisi. Nah, tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pengurus kelas 10 DPK, iya, DPK API, Kemdikbudristek ya, yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan tadi saya membaca juga apresiasi dari para peserta, dari teman-teman semuanya di chat ya, bahwa acara ini layak dilanjutkan dan diteruskan ya, siapapun nanti yang duduk sebagai ketua DPK di API di Kemdikbudristek. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak orang yang tahu ya. Saya tadi menyampaikan bahwa mengapa acara ini sangat berkesan di hati saya. Ya. Ini karena Pak Moko ini saya menjadi kilas balik di masa lalu ini Bu Dewi. Jadi Bu Dewi, saya ini lulusan sastra Bu Dewi. Jadi saya masuk ke lembaga administrasi negara. Ini tahun 95, mohon maaf ini sedikit kilas balik ya Bapak Ibu ya. Saya sastra Inggris ya, dan dulu pada waktu mahasiswa saya itu ikut teater. Dan sempat pentas juga beberapa kali, baik di level fakultas maupun di level jurusan ya, karena kami sering menyelenggarakan. Level fakultas, level program studi menggunakan teaternya pakai bahasa Inggris, tapi level fakultas kami menggunakan bahasa Indonesia, dan saya sangat menikmati pada masa-masa itu. Saya juga sering nonton teater koma
Bapak Ibu, ya mungkin ada sebagian teman-teman yang juga ikut ya, malah awal-awal Teater Koma kan sering ya dulu sebelum COVID itu menyelenggarakan di tim, kemudian di mana yang depannya ambasador itu saya juga pernah di sana. Jadi intinya bahwa betul-betul acara ini sangat menyentuh saya secara pribadi karena membawa saya pada masa-masa keindahan saya menikmati sebuah sebuah produk dari bahasa. Ya, itu tadi yang disebutkan Pak Moko ya, ada sajak, ada puisi. Dulu saya punya kumpulan puisi karya sendiri Pak Moko, tapi unpublished ya, tidak terterbitkan, baik berupa pantun, berupa sajak ya. Itu memang saya suka sejak SMP ya. Ini memang tidak banyak saya ceritakan ke orang luar Bu Dewi. Baru sekarang ini setelah berapa puluh tahun ya, hampir 30 tahun saya simpan cerita ini baru sekarang terungkap gitu. Jadi luar biasa sekali acara yang diselenggarakan oleh DPK API Kemdikbudristek ini membawa kita semua untuk dapat menikmati keindahan sebuah bahasa. Ya, keindahan bahasa tadi ada mulai sajak, ada rima, gurindam ya juga kita belajar itu juga, kemudian pantun juga, puisi maupun berbagai produk yang lain. Dan karena saya lulusan sastra, saya juga penikmat berbagai prosa juga Pak Moko. Jadi bacaan-bacaan sastra itu dulu kami sering juga membuat semacam diskusi, resume, resensi dari berbagai karya sastra di masa lalu. Dan pada hari ini kita menyaksikan juga tadi berbagai video dari teman-teman semuanya. Saya tadi mengikuti, cuman memang tidak aktif kameranya, dan ada beberapa puisi dalam bahasa asing, kalau nggak salah ada Prancis ya. Tadi saya nggak ngerti maksudnya, tapi ada subtitlenya ya, sangat indah sekali. Betul-betul kalau kita bisa memaknai kata demi kata, satu kata saja punya makna yang sangat dalam. Dan kita juga patut berbangga, patut besar hati karena dengan adanya Sumpah Pemuda, Bapak Ibu ya, tadi sudah dibacakan juga Pak Moko, bagaimana sejarah dari Sumpah Pemuda itu telah melahirkan kondisi kita sekarang, dan salah satu hasilnya adalah Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Dan walaupun kita pada saat diikrarkannya Bahasa Persatuan itu belum ada di sana, belum lahir di sana, tapi membaca sejarah yang tadi disampaikan Pak Moko, dan juga kemarin baru saja kita mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, kita juga mendengar bagaimana para pemuda kita ya pada saat itu, walaupun berbeda-beda dari suku, agama, kemudian pulau, dan bahkan pada waktu itu pun belum ada WA, mungkin pesawat juga masih terbatas, belum ada email, belum ada apapun jalur atau channel komunikasi yang memungkinkan mereka dengan cepat bisa bersinergi maupun berkomunikasi. Namun ternyata mereka bisa berkumpul pada satu titik pada hari yang ditentukan untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda tersebut. Nah, ini patut kita contoh. Saya di sini sebagai Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi, diantaranya adalah Widya Iswara dan juga analis pengembangan kompetensi. Tentunya juga berharap bahwa para Widya Iswara yang ada baik di Kemdikbudristek Dikti maupun di kementerian lain di seluruh Indonesia bisa memahami makna yang sangat dalam dari Sumpah Pemuda yang tadi disampaikan oleh Pak Moko. Dan dengan bahasa Indonesia, bahasa yang kita junjung tinggi, tidak menafikan bahasa-bahasa daerah kita. Tadi ucapan terima kasih dari Pak Moko dalam berbagai bahasa daerah mencerminkan betapa kayanya kita
akan satu makna, satu unsur yang dimiliki oleh negara kita, oleh bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu mengingat bahwa sebagai ASN dan sebagai Widya Iswara, kita perlu memiliki 3 kompetensi, ya. Kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan yang ini sedang kita asah adalah kompetensi sosial kultural. Dan kompetensi sosial kultural tersebut merupakan pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, dan perilaku yang kita dapat kembangkan, kita asah terus dengan pengalaman kita berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beraneka ragam dari seluruh Indonesia ini, yang berbeda agamanya, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, dan nilai-nilai dan sebagainya. Bahkan seperti di Jawa sendiri, ya Pak Mahendra, ya Pak Moko, orang-orang Jawa ini, kita juga memahami begitu banyak keragaman yang ada di kultur Jawa, termasuk bahasa. Ada bahasa-bahasa yang pesisir, bahasa yang alus keraton, bahasa Jawa Timuran, dan sebagainya. Semuanya itu sangat memperkaya keragaman kita sebagai bangsa. Dan untuk itu, sebagai Widya Iswara, maka kita perlu terus mengasah tidak hanya untuk kompetensi diri kita sendiri, tapi juga tentunya para peserta maupun seluruh warga Indonesia dengan kompetensi atau bidang kita masing-masing. Dan karena kebetulan ini ya, Ketua DPK API Kemdikbudristek adalah Kepala Balai Bahasa ya, Pak Moko ya, sehingga dengan tugasnya sebagai Widya Iswara yang menjadi guru bangsa, maka Pak Moko juga merasa terpanggil untuk bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara warisan luhur budaya bangsa kita. Dan ini tercermin juga di tema yang disampaikan untuk puncak peringatan Bulan Bahasa ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan selamat untuk para pemenang ya, 10 yang terbaik tadi, dan juga Pak Arifin Badu tadi luar biasa bacaan puisinya. Saya juga jadi ingat pada saat saya membaca puisi pada saat kami tampil gitu ya, itu berapi-api dan terasa syarat makna ya, kata-kata itu ternyata syarat makna. Itu saya rasakan pada saat saya mendengarkan Pak Arifin tadi menyampaikan puisi yang begitu terjiwai oleh Pak Arifin. Dan juga kepada para pemenang, alhamdulillah ini juga saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak, Pak Moko, ini mencerminkan dari Nusantara ya Pak Moko ya, tidak hanya dari Jawa atau dari Kalimantan, tapi ternyata dari banyak daerah di Indonesia. Ada juga orang LAN ya Pak Moko ya, Mbak Ruli, selamat ya. Saya ikut bangga ya sebagai orang LAN, ada wakil dari LAN yang bisa ikut berkiprah di parade puisi Nusantara ini. Juga tadi saya melihat ada Bu Dewi, bukan Bu Dewi Setiawati, tapi Bu Sarina Dewi ya Pak Moko ya, itu juga beliau bagus sekali tadi di awal acara menyampaikan puisi. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya kepada Kemdikbudristek Dikti, kemudian juga kepada DPP API Pak Mahendra, nanti sampaikan salam hormat kepada Bapak Ketua Umum, Pak Budi, dan juga Bapak Ketua MPK, Pak Lalu, atas segala support yang diberikan untuk keberhasilan dari acara ini. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Moko, sukses selalu untuk API, tidak hanya API di Kemdikbudristek, tapi juga API seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Ervin, Bu Ervin, terima kasih banyak Ibu. Mohon izin untuk menutup kegiatan sekaligus Ibu
Oh, Ya, enggak, terima matur nuwun. kasih. Itu tugas penting yang saya lupa ya, mohon maaf Dewi. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Alhamdulillahirobbilalamin. acara Parade Puisi Nusantara dengan puncak peringatan Bulan Bahasa tahun 2022 pada hari ini, Senin 31 Oktober 2022, secara resmi dan juga dengan izin Bapak Ibu sekalian, maka kita tutup bersama-sama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ibu Ervi dan Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya kita akan mengakhiri dengan memutarkan himne APWI dari host. Kami persilakan. Widya Iswara, profesi yang kita banggakan, memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Widya Iswara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah APWI, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI dalam melaksanakan dicari. Widya Iswara menjaga marwah diri. Inilah kami Widya Iswara, bekerja dalam tugas mulia, inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Mahendra, Ibu Ervi, dan Bapak Ibu yang masih hadir di ruang virtual ini, tidak terasa akhirnya kita sampai pada ujung acara. Tentunya terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam acara yang sama. Kemudian juga sama-sama kita mengucap asma hamdalah. Al-Fatihah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian seluruh rangkaian acara Parade Puisi Nusantara. Selamat bertemu kembali. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.